قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'du. Sahabat dakwah Ramdhani Official rahimakumullah. Adab bermedia sosial. Ada beberapa adab etika yang perlu diperhatikan dalam bermedia sosial agar media sosial kita ini bermanfaat, kemudian tidak melanggar aturan-aturan syariat, begitu juga tidak melanggar aturan-aturan negara tentunya. Yang pertama adalah jadikan media sosial ini sebagai sarana dakwah, sarana ilmu, sarana nasihat, agar kita banyak memberikan manfaat kepada orang lain, dan orang lain juga banyak mendapatkan manfaat dari kita, begitu juga sebaliknya. Karena tentunya seorang muslim orientasinya adalah khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Yang kedua, etika atau adab dalam bermedia sosial adalah jangan mudah menyebarkan berita, isu yang belum jelas kebenarannya. Karena Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang munafik atau orang fasik yang memberikan kabar berita kepadamu, maka bertabayunlah. Artinya carilah keabsahannya, kebenarannya. Terkadang banyak orang yang mendapatkan berita tertentu, isu tertentu langsung disebarkan tanpa tahu kebenarannya, dan ini merupakan salah satu bentuk dalam bahasa Arab disebut dengan istilah isya'at, yaitu isu-isu yang seharusnya seorang muslim tidak boleh menyebarkan isu-isu yang belum pasti kebenarannya, apalagi isu yang tidak benar. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan dalam adab etika bermedia sosial adalah ini yang paling penting sekali, jangan sampai postingan yang kita posting di media sosial itu membuat orang berdosa. Ya, membuat orang berdosa. Bagaimana? Yang pertama, terkadang kita tulis sesuatu di media sosial, tulisannya itu makian. Kita memaki, ucapan kotor. Maka orang yang membacanya itu kan bisa berdosa gara-gara postingan tersebut. Atau gambar-gambar yang tidak diperbolehkan oleh syariat, yaitu gambar-gambar yang membuka aurat, begitu juga video-video, ya, video-video yang bahkan seksi walaupun lucu-lucuan, ya. Kadang ada wanita tidak menutup aurat, terlihat menggoda penampilannya, kemudian lucu-lucu, ya. Kemudian dijadikan sebagai ajang untuk ketawa-ketawa, tapi tidak menutup aurat dengan sempurna. Maka orang lain melihat itu bisa berdosa. Dan ketika seseorang memposting hal-hal yang sifatnya membuat orang yang berbuat dosa tersebut, maka dosa mereka yang melihat itu dikembalikan kepada dosa yang mempostingnya. Nah, begitu juga kepada para wanita khususnya, janganlah, ya, menampakkan auratnya di media sosial. Ini terkadang sudahlah belum siap memakai jilbab, ya, dia belum memakai jilbab dengan alasan mungkin nggak siap dan sebagainya, walaupun itu adalah kemungkaran, dosa. Terus dia foto dirinya di media sosial dengan foto yang centil, seksi dan sebagainya. Maka itu membuat orang lain berdosa. Dan dosa orang lain, seberapa banyak orang yang melihat? Ada 100 orang yang melihat, maka dosa 100 orang yang melihat itu dikembalikan kepada orang yang posting postingan-postingan tersebut. Ini perlu diperhatikan bagi kita, karena Nabi SAW mengatakan, man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithla athami man tabi'ahu. Siapa yang mengajak kepada sebuah dosa, siapa yang menunjukkan sebuah dosa, mengarahkan orang berbuat dosa, maka dia mendapatkan dosa dari setiap orang yang melakukan atau melihat dosa tersebut. Maka ini menjadi perhatian bagi kita semua kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, adab dalam bermedia sosial atau etika bermedia sosial adalah tidak menjadikan media sosial sebagai tempat untuk menceritakan aib orang lain. Terkadang ada orang-orang yang suka menceritakan aib orang lain, ya, menceritakan keburukan orang lain di media sosial, walaupun terkadang dengan bahasa sindiran yang tujuannya bukan menasihati, tapi ya menunjukkan bahwasanya ada aib-aib yang
terdapat pada orang tertentu, atau bahkan menceritakan aibnya sendiri di media sosial. Terkadang dia punya masalah sama suaminya, laki-laki punya masalah sama istrinya, punya masalah rumah tangga, dia buat statusnya tidak mengenakan tentang aib apa yang terjadi pada kehidupan rumah tangga mereka yang buruk-buruk, kemudian di-upload di media sosial, kemudian diceritakan di media sosial kepada orang banyak tentang aibnya, tentang kekurangan keluarganya dan lain sebagainya. Maka itu adalah salah satu kesalahan yang besar. Masalah aib, kekurangan itu ditutupi. Seorang muslim itu adalah cerminan bagi muslim yang lain. Kalau seorang muslim melihat keburukan pada saudaranya, maka dia menasihatinya dan menutupinya, bukan malah menyebarkannya, apalagi menyebarkan aib sendiri. Ya, untuk itu mari kita cerdas dalam bermedia sosial, jangan sampai kita mengumbar aib orang lain, bahkan mengumbar aib kita sendiri di hadapan orang banyak. Kemudian yang kelima, ikhwatal iman, sahabat dakwah Ramadan Al-Bashir rahimakumullah, boleh kita berbagi aktivitas, kegiatan kita, kemudian juga berbagi kebahagiaan kita di media sosial, kita posting foto-foto kegiatan kita, video-video kegiatan kita. Tapi tetap diperhatikan etika-etikanya, ya, tetap menjaga etika seperti misalnya menutup aurat dengan baik, kemudian tidak menyinggung orang lain, kemudian tidak pamer, hanya sekedar berbagi saja, dan tidak menunjukkan kemewahan, menunjukkan kehidupan yang lebih daripada orang lain. Silahkan berbagi aktivitas kita, tapi sifatnya adalah sekedar berbagi, tidak ada niat untuk pamer, tidak ada niat untuk merendahkan orang. Kemudian juga ketentuan-ketentuan syariat seperti yang kita katakan tadi, diantaranya adalah menjaga adab-adab dalam bermedia sosial, diantaranya penampilan dan sebagainya, terutama wanita agar menjaga auratnya. Maka itu insya Allah diperbolehkan dan tidak masalah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ikhwatal iman rahimakumullah, yang paling penting adalah ukuran status media sosial kita itu baik adalah seberapa banyak manfaat yang kita berikan kepada orang lain, bukan seberapa banyak like atau komen yang kita dapatkan dari orang lain. Terkadang orang itu yang penting mencari seberapa banyak orang yang suka atau like terhadap statusnya, kemudian juga subscribe-nya, kemudian juga komentarnya. Bukan itu sebenarnya, tapi ukurannya adalah seberapa banyak manfaat yang sudah kita berikan kepada orang lain dari kita bermedia sosial. Untuk itu tidak penting berapa banyak yang like, tapi yang terpenting adalah berapa banyak orang yang mendapat manfaat dari setiap apa yang kita sebarkan di media sosial. Cerdaslah dalam bermedia sosial, beradablah dalam bermedia sosial, dan jadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan, hingga akhirnya kebaikan itu bisa kembali kepada kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون